Matematika bersama Ibu MS. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama yang namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di pertidaksamaan kita akan mempelajari 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah mengenal apa itu pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua kita akan mengenal apa simbol-simbol yang digunakan di pertidaksamaan serta cara membacanya. Lalu yang ketiga kita akan mengenal bentuk pertidaksamaan itu merupakan pertidaksamaan atau bukan. Lalu yang terakhir kita akan membahas penyelesaian daripada pertidaksamaan itu sendiri. Oke, jangan pernah bosan mempelajari matematika. Agar lebih jelas, mari simak penjelasan berikut ini. Semangat! Oke, contoh PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kecepatan maksimum kendaraan melewati sekolah SMP Bintang Timur adalah 30 km per jam. Yang pertama ini merupakan contoh pertidaksamaan karena menggunakan kata maksimum. Kemudian, contoh yang kedua adalah siswa yang ikut remedial matematika adalah siswa yang nilainya kurang dari 78. Ini juga merupakan contoh pertidaksamaan linear satu variabel karena juga menggunakan kalimat atau kata kurang dari 78. Dan contoh yang terakhir, siswa memerlukan paling sedikit 3 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Dikatakan pertidaksamaan karena ada kata paling sedikit. Nah, selain 3 contoh pertidaksamaan berikut, masih ada banyak lagi contoh pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tanda-tanda atau simbol yang digunakan di pertidaksamaan linear satu variabel atau disingkat PTLSV adalah ada 4 tanda. Yang pertama, tanda seperti ini dibaca kurang dari. Ibu ulang, jika tandanya bentuk siku seperti ini dibaca kurang dari di pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian, jika tandanya sikunya seperti ini dibaca lebih dari. Nah, simbol yang ketiga ada tanda seret di bawahnya atau garis penghubung. Sikunya seperti ini, seperti yang di atas, dan ada tanda seret di bawahnya. Ini dibaca ada 3 aturan pembacanya. Yang pertama, cara membacanya itu adalah, aturan membacanya umum adalah tanda seperti ini kurang dari atau sama dengan. Ibu ulang, pembacaan simbol seperti ini memiliki tanda seret di bawahnya, lebih umum dibaca kurang dari atau sama dengan. Kemudian cara membacanya yang kedua adalah tidak lebih dari. Jadi tanda atau simbol seperti ini boleh dibaca tidak lebih dari. Dan yang terakhir cara membacanya adalah paling banyak. Paling banyak atau maksimum. Nah, kemudian jika tandanya seperti ini juga cara membacanya ada 3 cara. Yang pertama, lebih dari atau sama dengan. Maka membaca simbol ini lebih dari atau sama dengan. Kemudian cara membacanya yang kedua adalah paling sedikit. Paling sedikit atau minimum. Paling sedikit atau minimum. Tidak kurang dari. Maka kesimpulannya, tanda-tanda yang 4 ini kamu harus ingat bahwa jika sikunya ke sebelah kanan, maka dibaca lebih dari. Kalau sikunya sebelah kiri, dibaca kurang dari. Kemudian jika sikunya ke sebelah kiri dan ada tanda seretnya, aturan pembacaannya ada 3. Kemudian begitu juga dengan simbol yang keempat, sikunya ke sebelah kanan dan ada tanda seret atau tanda garis di bawah,
dibaca juga lebih dari atau sama dengan, atau dibaca juga paling sedikit atau minimum. Kemudian ada tidak kurang dari. Nah, kenapa harus mengingat tanda-tanda aturan membacanya? Jika kamu menemukan soal cerita, aturan pembacaan ini akan berguna dalam hal penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel ada 4. Yang pertama, bentuk umumnya adalah AX ditambah B kurang dari C. Kemudian bentuk umumnya yang kedua, AX ditambah B lebih dari C. Kemudian yang ketiga, AX ditambah B kurang dari atau sama dengan C. Dan bentuk umumnya yang keempat adalah AX ditambah B lebih dari atau sama dengan C. Ini adalah bentuk umumnya. Dan kemudian contohnya, contoh PTLSV adalah yang pertama, jika kamu melihat 5N dikurang 6 lebih dari 14, ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian contoh pertidaksamaan yang kedua adalah 12 kurang dari atau sama dengan 7 kurang 3Y. Kemudian contoh yang ketiga, 5X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 3X ditambah 9. Ini juga merupakan PTLSV. Kemudian yang keempat, jika kamu menemukan Z lebih dari minus 8, ini merupakan pertidaksamaan. Tidak merupakan pertidaksamaan sama dia dengan contoh persamaan. Ketika kamu melihat dia memiliki variabel berpangkat lebih dari 1 atau variabelnya lebih dari 1, itu bukan merupakan pertidaksamaan. Contoh, X tambah Y lebih dari atau sama dengan 0. Ini bukan pertidaksamaan karena variabelnya ada 2. Kemudian jika kamu juga menemukan X kuadrat ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 5 kurang X, ini juga bukan merupakan pertidaksamaan. Karena apa? Karena di sini variabelnya sudah berpangkat lebih dari 1, yakni berpangkat 2. Sekarang sudah bisa kamu bedakan apa yang menjadi contoh pertidaksamaan dan apa yang bukan pertidaksamaan. Intinya, kamu ingat saja ada 4 tanda atau simbolnya. Jika ada menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, maka itu merupakan pertidaksamaan dengan syarat tetap memiliki satu variabel dan berpangkat 1. Baik, kita lanjut. Oke, menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, aturan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel itu sama dengan menyelesaikan persamaan dengan cara menggunakan aturan perpindahan ruas. Pasti kamu masih ingat aturan perpindahan ruas di mana ketika negatif atau kurang di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, maka tandanya menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, jika positif di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan menjadi negatif. Kemudian perkalian di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan jadi pembagian, begitu juga sebaliknya. Namun, dalam penyelesaian pertidaksamaan ada catatan yang harus kamu ingat. Catatannya, jika kedua ruas atau salah satu ruasnya kita kali atau kita bagikan dengan bilangan atau variabel bernilai negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah. Contoh di soal dia menggunakan simbol kurang dari. Ketika salah satu ruasnya nanti kita kali atau bagi dengan tanda negatif, maka tanda ketaksamaannya berubah menjadi lebih dari. Contoh soal supaya lebih mengerti, silakan simak soal berikut. Penyelesaian dari minus 2Y lebih dari 12, maka kita selesaikan dengan Y lebih dari 12. Minus 2Y artinya kan minus 2 dikali Y, maka minus 2 nya ini
kita pindah ke sebelah kanan, perkalian jadi pembagian minus 2, maka tadi syaratnya adalah tanda yang digunakan berubah tanda ketidaksamaannya karena sudah kita bagikan dengan minus 2. Atau nanti ketika kamu kalikan juga dengan tanda negatif, tetap tanda ketidaksamaannya berubah. Maka otomatis lebih kecil 12 dibagi minus 2 adalah minus 6. Maka disinilah kamu melihat catatan aturan penyelesaian pertidaksamaan itu, yang mana ketika dikali atau dibagikan dengan negatif, bilangan atau variabel negatif, maka tanda ketidaksamaannya berubah. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2 dikali P kurang 1 tambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurang 7. Maka aturan penyelesaiannya kita jabarkan dulu yang dalam kurung, yaitu 2P, yang mana 2 kali P adalah 2P lanjut kurang 2 dikali 1 2 ditambah 3 lebih dari atau sama dengan 3P dikurang 7. Kemudian masih ada yang sama konstanta, kita selesaikan terlebih dahulu. 2P minus 2 tambah 3 hasilnya tambah 1 lebih dari atau sama dengan 3P dikurang 7. Nah, kita usahakan yang memiliki variabel di ruas kiri ya. Maka 2P yang pindah adalah 3P menjadi kurang 3P lebih dari atau sama dengan minus 7. Lalu ini kita pindahkan konstanta yang di ruas kiri menjadi kurang 1. Maka hasilnya minus P lebih dari atau sama dengan minus 8. Nah, supaya nilai P yang kita cari ini bernilai positif, maka ruas kiri dan ruas kanan kita kali dengan tanda negatif. Maka ketika kalikan dengan tanda negatif, tanda ketidaksamaannya harus berubah menjadi kurang dari atau sama dengan, yang mana minus P dikali negatif adalah P, minus 8 dikali negatif 8. Maka inilah dia penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan di atas, di mana P-nya kurang dari atau sama dengan 8. Oke, jadi anak-anak ibu, di pertidaksamaan linear satu variabel ini, bentuk soal itu bervariasi. Maka kamu harus memahami apa itu pertidaksamaan, mulai dari simbol-simbolnya sampai pada cara membacanya, dan kamu juga harus mengerti cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel agar mengerti di pertidaksamaannya. Nah, contoh variasi soal yang ketiga adalah di sini dikatakan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5. Dengan X simbol seperti ini dibaca elemen atau anggota dari 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini kita hanya melihat anggota-anggota si X ini yang merupakan kurang dari atau sama dengan 5. Tentu yang kurang dari atau sama dengan 5 kita uji pertama, anggota yang pertama yaitu 2. 2 kurang dari sama dengan 5, maka ketaksamaan ini bernilai benar. Kemudian kita uji anggota yang kedua, yaitu 4 kurang dari sama dengan 5, maka ini ketaksamaannya bernilai benar. Kita lanjut menguji anggotanya yang ketiga, yakni 6 kurang dari atau sama dengan 5, tentu ini sudah bernilai salah dan bukan merupakan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 5. Maka yang menjadi penyelesaiannya adalah 2 dan 4 saja. Selebihnya itu bukan penyelesaiannya, X kurang dari atau sama dengan 5. Lanjut, soal yang keempat, himpunan penyelesaian dari 2Y tambah 1 kurang dari 9 dengan Y elemen bilangan asli. Maksudnya di sini Y ini bernilai bilangan asli. Bilangan asli jika kamu masih ingat ketika kita pertemuan pertama adalah bilangan asli adalah bilangan yang selalu dimulai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka langkah kita pertama adalah menyelesaikan ini dengan mencari nilai Y-nya, yang mana aturan penyelesaiannya 2Y kurang dari 9 pindah ruas tambah 1 menjadi kurang 1, maka 2Y kurang 8, yang mana Y kurang dari 8 dibagi 2, dan Y kita peroleh adalah 4. Maka pertidaksamaannya adalah Y kurang dari 4.
kita carilah nilai Y yang merupakan bilangan asli dan kurang dari 4, yaitu 1, 2, dan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, 3. Kita lanjut, variasi soal pertidaksamaan yang keempat adalah jika diketahui suatu himpunan A yang anggotanya adalah X, di mana X kelipatan 2 dan 3 kurang dari 30, maka nilai X kurang dari 10 adalah. Soal seperti ini kita cari terlebih dahulu anggota si A, yang mana anggota si A itu merupakan kelipatan 2 dan 3. Tentu kelipatan 2 dan 3 yang kurang dari 30 diawali dengan angka 6, karena 6 adalah kelipatan pertama 2 dan 3. Selanjutnya ada angka 12, lanjut 18, kemudian 24, kemudian 30. Sementara di sini diminta kurang dari 30, maka anggotanya hanya 6, 12, 18, dan 24. Nah, yang ditanya di soal pertidaksamaannya X yang kurang dari 10, maka kita tentukanlah anggota si A yang kurang dari 10, yaitu ada 6. Oke, soal yang terakhir dikatakan untuk X peubah pada A yang anggotanya 2, 3, 5, 8, 13, dan 21, maka himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3 kurang dari atau sama dengan 3X kurang 2. Terlebih dahulu, kita selesaikan pertidaksamaan ini, lalu kita gunakan peubah X-nya yang mana anggotanya adalah seperti di anggota si A. Maka penyelesaian 2X kita buat semua variabel di sebelah kiri, maka 3X pindah menjadi kurang 3X, kurang dari atau sama dengan minus 2, 3 pindah menjadi kurang 3. Kemudian untuk hasilnya sendiri minus X kurang dari atau sama dengan minus 5. Maka kedua ruas ini kita kalikan dengan tanda negatif, tentu tanda ketaksamaannya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan. Minus X dikali minus hasilnya X, minus 5 dikali minus hasilnya 5. Maka kita carilah peubah si X yang lebih dari atau sama dengan 5 di anggota si A. Karena menggunakan tanda sama dengan, lebih dari atau sama dengan, maka angka 5-nya kita ikutkan. Kemudian yang lebih dari atau sama dengan 5 ada angka 8, kemudian 13 dan 21. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5, 8, 13, dan 21. Ini adalah penyelesaian daripada soal yang terakhir. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat meski di tengah pandemi. And sarange!